Hey semua, mau cerita nih tentang teman yang bikin kita semua heran sekaligus kagum. Kalian pasti punya deh teman yang satu ini, yang udah dimaki-maki, dibentak-bentak, tapi mukanya tetap aja kayak batu nisan. Tenang gak adem, damai, sampai-sampai orang pada ngomel, kamu tuh nggak punya hati ya? Kok bisa-bisanya sesantai itu? Dan dengan muka setenang air danau, dia cuma jawab, aku cuma bisa kendaliin diriku, bukan emosimu. Lah, ini orang sebenarnya kuliah di mana sih? Hogwarts atau Stoa? Kok bijak banget. Yang bikin kita makin bengong waktu dia ditinggal gebetan. Kita semua udah siap-siap tisu, udah bikin grup support system, udah nyiapin es krim sama film sedih. Dia malah santuy bilang, ya udah mungkin emang bukan bagian dari takdirku. Roots, hati lu terbuat dari apa sih? Kawat jemuran baja titanium? Kok bisa sekuat itu? Tapi tahu nggak? Makin kesini, kita justru mulai paham dan belajar banyak dari dia. Ternyata, being stoic itu bukan berarti kita jadi robot tanpa perasaan. Bukan berarti kita nggak boleh sedih atau seneng. Stoikisme itu lebih ke gimana kita bisa tetap waras di tengah dunia yang kadang nggak masuk akal. Gimana kita bisa milih respon yang tepat, bukan cuma reaksi spontan. Kayak punya remote control buat perasaan sendiri. Dan yang paling penting, stoikisme ngajarin kita bahwa perasaan itu boleh ada, tapi nggak harus jadi bos yang ngatur-ngatur hidup kita. Anggap aja perasaan itu karyawan. Ada buat membantu, tapi bukan yang memutuskan. Sejak belajar dari teman kita ini, hidup jadi lebih tenang. Nggak gampang baper, lebih bijak dalam menyikapi masalah. Dan yang paling penting, tahu kapan harus letting go. Sesuatu yang emang bukan buat kita. Jadi ingat nih sama quote favoritnya. Perasaan boleh lewat, tapi jangan sampai parkir. Keren kan? Yuk, mulai latihan jadi stoik bareng-bareng. Siapa tahu besok-besok kita bisa jadi orang yang bikin orang lain geleng-geleng kepala sambil bilang, kok bisa ya dia setenang itu?